Halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang teori kinetik gas. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian mol dan massa molekul ataupun massa atom. Nah, pertama kita akan bahas mengenai sebenarnya apa sih yang dimaksud sebagai mol itu. Jadi, apa itu mol? Jadi, definisinya itu berasal dari atom C12. Jadi, ini adalah atom C12. Nah, dalam 12 gram atom C12 itu banyaknya partikel didefinisikan sebagai bilangan Avogadro. Jadi, misalkan kalian punya atom C12, terus massa dari atom C12 yang kalian punya itu kalian timbang sebesar 12 gram. Maka, dengan massa sebanyak 12 gram tadi, kalian hitung partikelnya satu persatu, jumlahnya itu didefinisikan sebagai bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini dari eksperimen itu diperoleh nilainya adalah sebesar 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, di 12 gram atom C12 ini juga didefinisikan sebagai banyaknya zat yang disebut sebagai mol atau disingkat sebagai mol. Jadi sama-sama mol ya. Tapi penulisannya adalah mol biasa saja, nggak pakai E. Jadi dari sini apa itu mol? Jadi makna dari satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung Na molekul. Atau sebaliknya, kalau misalkan kita mendefinisikan bilangan Avogadro atau Na, itu nilainya adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi maknanya dari sini setiap mol zat apapun itu kalau dihitung partikelnya satu persatu pasti jumlahnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi dari sini bisa kita tuliskan persamaan bahwa banyaknya partikel bilangan Avogadro dan jumlah mol itu memiliki hubungan bahwa Na adalah, nah ini adalah banyaknya partikel. Banyaknya partikel itu biasanya kita simbolkan sebagai N besar. Ini adalah jumlah mol yang biasanya kita simbolkan dengan N kecil. Maka Na bisa kita tuliskan sebagai N besar per N kecil. Ini adalah persamaan pertama. Atau dari sini bisa kita tuliskan juga bahwa banyaknya partikel adalah Na dikali N. Jadi kalau misalkan kita cek dari sini, seandainya kita punya 3 mol zat, maka kalau kita hitung berapa banyaknya partikel di situ adalah 3 dikali dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah kaitan antara jumlah mol, bilangan Avogadro, dan banyaknya partikel. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan massa molekul atau massa atom. Tadi sudah kita ketahui bahwa 12 gram dari C12 itu mengandung Na buah partikel. Jadi kalau kita cek, Na buah partikel ini juga didefinisikan sebagai 1 mol. Artinya C12 itu memiliki massa atom sebesar 12 gram per mol atau 12 kg per kilomol. Jadi dari sini kalau bisa kita lihat bahwa ini adalah massa atom dari unsur tertentu. Ini adalah massa dan ini adalah jumlah mol. Atau bisa kita simbolkan dengan N kecil. Sehingga massa atom relatif atau massa molekul dari suatu unsur itu sama dengan massa per mol. Jadi sebenarnya apa sih massa molekul dan massa atom ini? Jadi massa molekul atau massa atom itu menunjukkan massa dari zat yang terkandung di tiap mol zat tersebut. Contoh lain, kita tahu bahwa massa oksigen
massa atom oksigen itu adalah 32 kg per mol. Maka dari sini kita bisa memaknai, ini harusnya kilomol. Maka dari sini kita bisa memaknai bahwa untuk oksigen di setiap 1 kilomolnya itu pasti mengandung 32 kg oksigen. Atau sebaliknya, kalau kita punya oksigen dan kita timbang masanya adalah 32 kg, maka di situ terkandung sebanyak 1 kilomol zat. Dengan kata lain, kalau kita misalkan kita punya 64 kg oksigen, maka di sini dia adalah 2 kilomol zat oksigen. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa hubungan antara massa molekul, massa partikel, dan jumlah mol adalah M besar sama dengan M kecil per N. Ini adalah persamaan ketiga yang kita dapat untuk topik ini. Atau dari sini bisa kita tuliskan bahwa M sama dengan M besar dikali N. Oke, jadi kesimpulannya yang harus kalian ketahui bahwa bilangan Avogadro di sini menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung di setiap mol, dan massa molekul atau massa atom itu menunjukkan banyaknya massa yang terkandung di setiap mol. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjut ke video berikutnya.